Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 23A1 ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Hari Jumat ini mata kuliahnya apa saja? Bahasa Data dan bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris jam berapa? Jam 3, Pak. Oh, bahasa Inggris jam 3. Gimana ada mata jam 3 ya? Yang ngajar siapa bahasa Inggris jam 3? Bu Putri, Pak. Jam 1 kosong berarti? Siap, iya, Pak. Ya udah, nanti kalau saya ini bisa mundur jam 1 ya. Nah, ya biar nggak nunggu kelamaan. Ya kan? Betul, Pak. Iya, Pak. Saya mulai saja. Kita masuk ke pertemuan 1, basis data. Kemarin saya sudah ngajar kelas ini kan, harusnya untuk masalah perkuliahan sama seperti minggu kemarin nih, sama semester lalu ya. Iya, Pak. Kontra perkuliahan sama seperti semester lalu, 15, 20, 30, 35. Tugasnya banyak, silakan dikerjakan. Nggak ada toleransi tugas ya, kalau udah selesai ya selesai. Kalau bisa saya sarankan beli buku ya, entah itu e-book atau buku besar, buku hard copy gitu ya. Untuk apa? Untuk membaca teori-teori, definisi basis data, pengertiannya, dan lain sebagainya. Saya harap nanti outputnya adalah membuat aplikasi. Walaupun masih basis data, saya paksa untuk bisa membuat aplikasi. Kalau bisa sampai jadi aplikasinya. Bahasa pemrograman yang digunakan apa? Di semester ini ada mata kuliah pemrograman web belum? Belum, Pak. Semester ini mata kuliahnya apa aja? Logika informatika, arsitektur komputer, basis data, Pak. Apa itu? Agama. Agama, PKN, dan bahasa Inggris. Ya udah, nggak apa-apa. Kita langsung ngebut aja ya. Karena jangan sampai nanti satu-satunya aplikasi yang kalian buat ketika 4 tahun kuliah itu cuma skripsi. Itu aneh banget sih. Itu kayak orang kuliah desain seni rupa gitu ya. Selama 4 tahun nggak pernah gambar. Itu aneh banget. Jadi di semester ini proyeknya apa? UAS-nya buat aplikasi berbasis web. Menggunakan basis data. Database yang digunakan apa? Ada namanya database relasional. Jadi kalau ditanya aplikasi yang di basis datanya itu konsepnya, paradigmanya namanya database relasional. Tabel yang berelasi. Jangan ada yang jawab database-nya menggunakan sum. Ya, database relasional. Karena apa? Karena ada nanti teknologi database yang nggak berelasi. Untuk data yang kecil, nggak terlalu banyak, sangat disarankan menggunakan database relasional. Salah satu contohnya adalah MySQL atau MariaDB, nama produknya. Jadi ada SQL, struktur query language. Jadi L-nya ini kan language, artinya ini bahasa pemrograman juga, SQL. Ada NoSQL. Yang kita pelajari sekarang itu SQL, struktur query language. Aplikasi yang digunakan itu adalah MariaDB, namanya MariaDB ya, diingat-ingat. Walaupun masih banyak yang nyebut MySQL. MySQL itu nama produk database juga, tapi sekarang berbayar, diganti dengan MariaDB. Jadi untuk pertemuan pertama, silakan disiapkan komputernya untuk install XAMPP. Ini untuk belajar. XAMPP ini bukan database ya, ini adalah bundling, aplikasi bundling. Ada kepanjangannya. X itu apa? X itu cross bacanya. Artinya cross platform. Dia ada yang versi Windows, Linux, dan macOS. A-nya di sini ada tulisannya Apache. Apache itu web server.
Apakah web server itu satu-satunya Apache? Enggak, ada banyak. Ada LectTPD, ada Tomcat, Apache Tomcat, ada lagi, ada lain yang banyak ya. Saya lupa lagi. Ini masih tamu. Jadi Apache itu aplikasi web server. Tujuannya apa? Untuk bisa menjadikan komputer kita menjadi komputer server. Tandanya komputer server adalah komputer kita bisa menjalankan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server, yaitu PHP atau Node.js. Jadi kalau kita pengen menjalankan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi web server seperti PHP, web Node.js dan lain sebagainya, kita harus install web server. Apakah kita perlu? Karena judul kita basis data ya, mata kuliah ini sebenarnya nggak perlu. Tapi karena proyek akhirnya nanti membuat aplikasi berbasis web, kita jadi perlu Apache untuk menjalankan pemrograman berbasis web. Terus P yang pertama itu PHP, P yang kedua itu Perl. Perl itu bahasa pemrograman juga. Logonya unta, sama seperti Python. Jadi silakan diinstal. Apakah satu-satunya aplikasi itu SAM? Enggak ya. Aplikasi untuk menjalankan web server dan MySQL itu ada banyak. Ada WAM, ataupun kalian install sendiri satu-satu juga boleh. Install web servernya sendiri, install MySQL sendiri, juga bisa. Jadi tugas pertama silakan install aplikasi database di laptopnya masing-masing. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah struktur query language. Sebenarnya ada konsepnya sih. Nanti konsepnya itu mungkin di manajemen basis data ya. Bagaimana hubungan antar tabel, one to many, many to many, pembuatan IRD, terus normalisasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bahas yang sekilas nanti akan saya bahas, tapi nanti fokusnya adalah pembuatan tabel dengan menggunakan query, tidak menggunakan phpMyAdmin. Jadi harus ditulis perintahnya. Ada create, alter, drop, rename, itu ada. SQL dibagi menjadi 4 ya, ada DDL, data definition language, data manipulasi language, data C-nya itu transaksi ya, transaksi. Data control language sama transaksi control language. Ini harus hafal, paling enggak buat tabel, edit, dan lain sebagainya. Saran saya dicicil, dibaca-baca, terus kalau ada yang nggak paham ditanyakan, sehingga kalau di pertemuan selanjutnya saya kasih kesempatan untuk sesi tanya jawab, ada yang ditanyakan. Maksudnya siap itu seperti itu ya. Maksudnya sebelum perkuliahan itu kalian cek hari ini mata kuliahnya apa yang akan dipelajari, itu dibaca dulu. 5 menit, 10 menit pakai HP itu bisa. Nah, ini basic sekali karena apa? Karena banyak yang sudah semester akhir pun masih belum paham. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi silakan dikerjakan tugasnya ya, menginstal ini. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan di grup. Untuk materi sudah saya upload di e-kampus ya. Nggak ada yang ditanyakan. Ini ketua kelasnya siapa ya? 23A1. Misalnya mau nanya Pak, Iya. itu yang tadi kata Bapak jam 1 itu mau diundur gimana Pak? Mau dipindahin jam Pak? Enggak. Nanti kalau memang ini aja kesepakatan, masalahnya saya ada ngajar jam 7 sih. Enggak. Nanti kalau ada kesepakatan aja, kalau kalian pengen minta mundur nggak apa-apa. Kalau saya sih dari jam 7 ada ngajar.
Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ketua kelasnya siapa ya? Hafiz, Pak. Hafiz yang mana? Muhammad Hafiz Fauzan, Pak. Di mata kuliah lain sudah dijelaskan belum masalah output perkuliahan nanti harus mengadakan seminar. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya Pak. Siapa yang mata kuliah apa? Hampir semua kayak Pak. Hampir semua ya. Iya. Oke. Saya harap sih sebelum pertemuan ke-7 ya, minggu ke-7 itu sudah terlaksana ya. Jadi silakan langkah pertama yang dibuat adalah tentukan siapa yang mau diundang. Nanti kasih tahu ke saya, terus ketua panitianya atau ketua kelasnya buat surat, kasihkan ke orangnya. Pelaksanaannya apa? Pelaksanaannya ketika perkuliahan gitu. Jadi nanti yang isi 2 orang, saya dan juga praktisi yang kalian undang. Oke. Untuk surat undangannya silakan dicicil dari sekarang, tanggalnya dikosongin. Yang penting formatnya sudah ada, nanti tinggal dikomunikasikan. Pelaksanaannya lewat Zoom aja biar mudah. Ya. Siapa yang bisa diundang? Praktisi ya. Praktisi itu yang kompeten, yang bisa, kalau mata kuliahnya basis data ya, yang sudah bekerja di bidang basis data. Kalau sulit, cari aja. Saya kira sekarang banyak konten kreator di bidang pemrograman ya. Saya lihat banyak yang bahas tentang database, basis data. Itu aja diundang, suruh ngisi 10 menit, 15 menit, 20 menit, nanti bisa dikasih sertifikat. Sertifikat nanti di print, dimintain tanda tangan ke Pak Rektor, sudah dikasihkan. Selesai, dibuat laporannya. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang untuk absensi dari e-kampus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.